Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala fi kitabil karim wa adama naf'a bi ulumi fid dharaini amin. Bapak, Ibu, serta adik-adik jamaah yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa agama, yaitu agama Islam yang mendobrak alam kejahilian. Bapak, Ibu, serta adik-adik jamaah yang berbahagia, untuk itu mari kita aturkan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilaihi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min amin wa min humma bi anil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahin najina wa ansib jami'a diyati wa ansrib maka idal ida wal tuf bi'alil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilaina bisil quraba minal asina wa'albam wa kulli bali wa waba bi alil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini tadi adalah sebuah sholawat badar yang biasa dipakai di dalam pengajian-pengajian
sebelum pelaksanaan acara inti yang dibaca sesudah biasanya qiraatul Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu serta adik-adik jamaah yang berbahagia, bahwa di dalam thalabul ilmi itu ternyata ada beberapa tuntunan atau ada beberapa tata cara, yaitu suatu ilmu yang dipakai untuk menuntun atau jadi pegangan di dalam mencari ilmu. Di antaranya adalah ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Az-Zarnusi di dalam Ta'alim Muta'alim, yang kira-kira pembukaannya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu uteskan puji iku lillahi kagungane Allah alladzi kang wis ngutamaake fadhala sapa Allah ing putra Nabi Adam bil ilmi kelawan ilmi wal amali lan sebab amal ala jami'il alami ing atase kabehane alam wassalatu utawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan iku ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala jamil alami ing atase kabehane alam wassalatu utawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan ikut tetap ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab wal ajami lan wong ajam. Jadi diceritakan bahwa di dalam Ta'lim Muta'alim yang pertama itu Syekh Az-Zarnusi niku menulis takdim dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah sebagai sayyid dari Sayyidil Arabi wal Ajam atau yang disebut sebagai gurunya atau gustinya atau yang terdepannya dari orang-orang Arab dan orang Ajam. Wa ala alihi lan katase kaula berkani Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi. Bapak Ibu serta adik-adik jamaah yang berbahagia, semua di dalam buku atau kitab-kitab selalu dimulai dengan mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Yaitu supaya nanti kita mendapatkan barokahnya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu serta adik-adik jamaah yang berbahagia, yaitu tentang orang tua yang mempunyai anak jumlahnya 3. Anak itu dipanggillah sama orang tuanya, anakku, sebut saja beliau bernama Slamet. Slamet, coba kamu kesini nak. Ya Pak, ada apa? Kamu nanti kalau besar kira-kira pengen jadi apa? Si anak menjawab, Pak, saya pengen jadi insinyur. Wah, orang tuanya ini senang sekali. Wah, benar nak, kalau kamu memang pengen jadi insinyur, syukur alhamdulillah. Nanti kamu kalau ingin rumah atau apa, cukup kamu saja, nggak usah pakai orang lain yang rancang.
Kalau gitu nanti Bapak sediakan biaya yang banyak untuk kamu, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Berikutnya dipanggillah anak yang kedua. Anak yang kedua taruhlah dinamakan Bejo. Jo, sini Jo. Oh ya Pak, ada apa Pak? Ini Bapak mau tanya. Kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Kata Bejo dengan lantangnya. Wah, kalau saya pengen jadi dokter Pak. Alhamdulillah, bapaknya senang sekali. Seandainya Bapak punya anak dokter, wah terhormat sekali ya nak. Ya udah nak, kamu cari sekolah yang bagus, cari tempat yang bagus, nanti Bapak biayai. Kalau perlu biaya berapa saja siap. Bapaknya dengan bangga, dengan senang, karena anaknya mempunyai cita-cita ingin jadi dokter. Yang ketiga dipanggil, adalah namanya Untung. Untung sini. Jadi namanya ini Untung semua. Slamet, Bejo, Untung. Nah ini si Untung dipanggil. Untung, sini nak. Bapak pengen tanya, kamu kira-kira nanti kalau udah besar pengen jadi apa nak? Si Untung ini jawab, Pak, saya pengen jadi kiai. Hah? Bapaknya kaget. Duh, kamu pengen jadi kiai? Iya Pak. Nah, wah kalau gitu, kalau kamu jadi kiai nanti gimana? Ya nggak apa-apa Pak, terserah saya. Nanti yang penting saya pengen jadi kiai. Ya udah kalau gitu, kalau kamu pengen jadi kiai, kamu cari uang sendiri ya. Bapak nggak biayai. Wah ini disendirikan sama orang tuanya. Yang tadi yang pertama pengen jadi insinyur dibiayai. Anak yang kedua pengen jadi dokter apalagi dibiayai. Barang pengen jadi kiai nggak dibiayai. Nah, diceritakan ini teringat pada sebuah cerita bahwa ada orang yang ingin belajar agama tapi nggak punya uang. Akhirnya ada sebuah cerita itu bahwa dia berangkat menyeberang laut, yaitu dengan menebang pohon pisang. Nah, menebang pisang itu akhirnya dia bisa sampai yang akhirnya nanti bermanfaat. Nah, ini cerita agak lain. Kita lanjutkan cerita yang tadi. Nah, setelah itu ternyata si anak yang tadi jadi insinyur, kemudian jadi dokter, ini sudah jadi, udah berhasil, uangnya banyak. Nah, datanglah sowan kepada bapaknya. Pak, ini anakmu berdua sudah hadir, sudah lulus, sudah berhasil. Bapak pengen jadi apa? Pengen minta apa? Nah, akhirnya si bapaknya, loh nak, kalau kamu pengen sudah berhasil, pengen Bapak pengen apa? Sebenarnya Bapak nggak pengen yang neko-neko, cuma Bapak pengen jalan-jalan. Ya udah Pak, Bapak pengen kemana? Ya udah, ini aja wis, pergi ke arah barat. Nah, taruhlah misalnya ke Jakarta atau kemana. Ya udah Pak, ayo diajak. Diajak pergi, diajak nginep di penginapan yang mewah, dikasih makan yang enak. Setelah itu si bapaknya ditanya, gimana Pak? Senang Pak? Wah senang sekali. Wah kamu ternyata hebat ya nak. Ya. Terus Bapak pengen apa lagi? Bapak pengen jalan-jalan lagi nak. Terus kemana Pak? Kalau ini ke kota besar, sekarang pengennya ke daerah yang dingin-dingin, ke gunung. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nanti tak sewakan villa. Nah, akhirnya
nyewalah villa. Lah pada saat sudah nyewa villa, sudah terlaksana, si anak yang berdua tadi bertanya lagi, Pak, gimana rasanya? Wah, ternyata nginep di villa enak Nah, terus apa lagi, Pak? Saya pingin satu lagi. Nah, apa, Pak? Saya melihat itu ada kayak raja itu kayak disanjung-sanjung naik kereta kencana, kemudian kudanya bagus, Bapak pengen seperti itu. Waduh, Pak, itu enggak sembarangan itu, Pak. Itu jabatannya paling tidak raja atau ratu, Pak. Harus punya kereta kencana seperti itu. Tapi Bapak pingin gimana? Nah, si dua anak ini karena ingin membahagiakan orang tua, berkata, ya sudah Pak, tunggu beberapa hari ya Pak ya, insya Allah nanti tak datangkan kereta kencana. Nah, akhirnya si dua anak ini berembuk, dah gimana caranya kita bikinkan kereta kencana. Wah, dibikinlah sebuah kereta kencana seperti kereta kencananya seorang raja. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, jadilah kereta kencana itu. Kemudian dua anak ini lapor kepada bapaknya, Pak, kereta kencananya sudah jadi, sudah siap untuk dinaiki. Wah, bapaknya senang. Alhamdulillah ya Allah, kesampaian ini saya naik kereta kencana, seperti seorang raja. Nah, kalau naik kereta kencana, itu saya lihat itu pakaiannya harus seperti raja, nak. Lah terus gimana Pak? Ya saya pingin seperti itu. Akhirnya anak itu mencari tahu bagaimana atau bentuknya pakaian raja itu. Dan akhirnya si anak ini mendapatkan pakaian yang seperti raja dan dipakailah. Nah, setelah dipakai, wah, si orang tuanya itu sudah kemimpi-mimpi. Kereta kencananya sudah disiapkan, sudah jadi, bajunya sudah jadi. Bilang ke anaknya, nak, ini saya akan naik kereta kencana. Tapi nanti saya nunggu kalau Bapak sudah feelingnya sudah pingin naik ya. Oh iya Pak, silakan. Yang penting kereta kencananya sudah ada, bajunya sudah ada. Iya nak, wah ini Bapak senang sekali. Dan tibalah waktunya si orang tua ini ingin naik kereta kencana itu. Wah, dan akhirnya apa yang terjadi? Maka si orang tuanya ini naik kereta kencana. Pada saat naik kereta kencana, maka jalan-jalanlah dia pakai kereta kencana itu di suatu penduduk. Ternyata penduduk di situ karena yang lewat adalah kereta kencana dan raja, semuanya pada hormat. Wah, hatinya bapaknya ini senang sekali. Wah, benar nak. Ternyata jadi raja itu dihormati, semuanya pada hormat, minggir semua. Saya senang sekali. Iya, Pak. Gimana Pak? Hatinya sudah lega, Pak. Tinggal ini masuk ke istana. Wah. Akhirnya menujulah kereta kencana itu menuju ke istana. Barang menuju ke istana, penjaga pintu kaget semua, langsung dibukain pintu semua. Lewatlah kereta kencana itu dengan bapaknya orang dua tadi, yang bertiga, yang satu masih belum muncul. Sampai di situ sudah masuk, cuma penjaganya ini ada yang bingung. Ini kereta kencana masuk, tapi kenapa di tempat penyimpanan kereta kencana kok juga ada kereta? Wah, diperiksalah kereta. Ternyata benar, kereta kencananya itu masih ada. Wah, akhirnya si penjaga ini langsung menuju ke rajanya. Duh, ternyata rajanya masih ada di dalam, langsung lapor.
Pak Raja, hormat, ini saya mau tanya, Raja tadi jalan-jalan. Loh, siapa yang jalan-jalan? Saya dari tadi ada di sini. Tapi di depan ada kereta kencana. Hah? Siapa? Coba akhirnya dilihat. Dan ternyata memang ada kereta kencana tapi bukan Raja. Akhirnya dipanggillah si yang naik kereta kencana tadi. Stop. Nah, terus disuruh berhenti. Dan ditanya, ini tuan dari raja mana? Nah, gitu. Terus si anak yang dua tadi ikut juga di situ, akhirnya dia turun. Mohon maaf sang raja, ini bapak saya. Jadi bapak saya ini sebetulnya pingin naik kereta kencana yang seperti tuan raja punya. Akhirnya saya berdua ini bikin kereta kencana semacam ini. Dan bapak saya pengen naik. Kata rajanya gimana? Oh, enggak bisa. Ini kamu harus kena hukuman yang berat ini. Bapak kamu harus dihukum yang berat. Wah, bapaknya sangat ketakutan. Karena saking takutnya, kemudian bapaknya bertanya, apakah tidak ada solusi sang raja? Ada. Apa? Kalau kamu ingin bebas dari hukuman, nah ini ternyata rajanya ini juga termasuk orang yang zuhud, orang yang alim. Saya minta apa? Tolong dibawakan ke sini 4 orang. Nah, 4 orang yang seperti apa? Yang pertama, yaitu orang susah, tapi nanti pada saat akhirnya jadi orang enak. 1. Kemudian yang kedua, orang yang enak tapi nanti di akhirat jadi susah. Yang kedua. Dan yang ketiga, orang susah tapi akhirnya juga susah. Terus yang keempat, orangnya hidupnya enak, di akhirnya juga enak. Wah. Ada 4, ini permintaan dari rajanya. Kalau kamu bisa mendatangkan 4 orang ini, maka nanti hukuman kamu akan saya bebaskan. Nah, akhirnya bapaknya ini bilang ke 2 anaknya ini, nak gimana Pak, ini sangat berat ini. Coba kita rembukan dulu. Akhirnya raja minta izin ke raja, Tuan Raja, bolehkah saya berembuk dulu dengan anak saya? Oh ya, silakan. Akhirnya dia berembuk orang tuanya ini sama anaknya yang jadi insinyur dan sama yang anaknya jadi dokter. Gimana? Bisa nggak kamu mencarikan seperti itu? Pak, saya bukan ahlinya. Terus sama yang ke dokter, saya juga bukan ahlinya Pak. Oh, kata bapaknya, kamu dibiayai besar banyak-banyak, jadi insinyur nyari kayak gitu aja nggak bisa. Sing dokter juga dibilangin, gimana bisa? Saya juga nggak bisa Pak. Gimana kamu? Kamu biayanya paling banyak loh. Dokter masa nyari kayak itu nggak bisa. Terus akhirnya dia teringat kepada adiknya yang terakhir, yang jadi kiai, yang tidak dibiayai. Coba cari adik kamu. Nah, adiknya ketemulah. Terus ditanya, ada apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nak kabarnya? Baik Pak. Gimana kamu? Katanya belajar agama mondok. Iya Pak. Gimana bisa nyari biaya sendiri? Bisa. Terus ditanya, iya ini kamu tak panggil ke sini, ini ada, Bapak ada masalah. Masalah apa Pak? Bapak itu kan kepingin seperti raja. Akhirnya dibelikan sama kakak-kakak kamu ini kereta kencana, naik kereta dan ternyata masuk ke istana. Ini kena nggak boleh. Nah sekarang
Kalau Bapak ini tidak bisa memenuhi 4 perkara, maka Bapak akan dihukum pancung. Dihukum pancung, Pak? Iya. Lah 4 itu apa? Nah, Bapak disuruh mencari 4 yang kategorinya orang yang hidupnya susah, tapi nanti akhirnya itu senang di akhirat. Yang kedua, yaitu hidupnya senang, tapi susah di akhirat. Nah, yang ketiga, orang yang susah, di akhirat juga susah. Nah, yang keempat, orang yang senang, dan di akhirat senang. Di dalam hatinya si yang kiai tadi, yang anak pengen jadi kiai, wah ini tuh pelajaran saya biasanya di pengajian katanya. Wah ini insya Allah bisa Pak, saya itu tak bisa, saya paham, cuma tinggal mencari orangnya. Nah, dicarilah. Lah pada saat di perjalanan, dia melihat orang lagi mancing. Nah, orang mancing ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa Pak? Lagi mancing. Mancing apa? Ya mancing ikan, mancing apa? Terus biasanya gimana Pak, satu hari dapat enggak? Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak dapat Mas. Terus kalau enggak dapat gimana? Yang namanya rezeki dikasih ya syukur alhamdulillah, enggak dikasih ya syukur alhamdulillah. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi si anak yang ingin jadi kiai tadi melihat mulutnya itu komat kami terus. Nah, ditanya, Bapak baca apa Pak? Oh saya bacanya, wong saya nggak punya apa-apa, pinginnya ya nanti hidupnya di akhirat itu yang enak. Baca apa Pak? Ya sebisanya, saya baca sholawat ya tak baca sholawat, baca tauhid ya baca tauhid. Apa Pak selain itu? Oh banyak sekali. Saya baca sholawat badar bisa, salawat nariyah bisa. Nah, gitu. Coba Pak dibacakan sholawat badar, dibaca. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya ya Pak. Bapak bisa juga baca salat badar, enak Pak. Saya juga biasa sholawatan Pak. Ternyata di hatinya itu adem. Kenapa adem? Karena memang malaikat pada mendoakan. Nah, oh ya, kata si anak Pak, yang anak tadi jadi, Pak, Bapak ikut saya kemana? Pokoknya Bapak ikut saya. Ini ada sebuah permintaan. Lah, ya dia nurut saja. Ya udah nak, nggak apa-apa. Nanti tak kasih uang, tak kasih sanggup Pak. Oh ya, alhamdulillah kebetulan saya juga dari tadi mancing belum dapat. Nah, akhirnya dibawalah dia. Kata yang tadi anak, wah ini sudah masuk dapat satu kategori. Orang yang susah tapi nanti akhirnya senang. Tidak punya apa-apa tetapi bacanya sholawat, rajin sholat. Alhamdulillah satu terpenuhi. Akhirnya jalan lagi. Nah, pada saat jalan ditemukanlah seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan yang sangat cantik, enggak bajunya seronok, ya. Kemudian ditanya juga seenaknya. Wah ini dari bajunya saja udah kelihatan. Ditanya, Mbak, wah kelihatannya kok sendirian. Oh iya, hidup saya senang, ini semuanya serba senang. Akhirnya apa? Si anak yang kiai tadi bilang, ini hidupnya senang di dunia, tapi di akhirat, nah ini masuk kategori yang kedua. Akhirnya
Si anak tadi, Mbak ikut saya, lu ikut kemana? Pokoknya ikut saya, nanti tak kasih uang. Oh, nurut dia. Nah, terpenuhilah 2. Masih 2 lagi. Nah, yang ketiga, jalan ini. Ditemukanlah seorang yang lagi compang-camping, ya, badannya ndak karu-karuan, lagi bakar bukan ikan, binatang celeng, nah, istilahnya ini dibakar, tapi sambil setengah mabuk. Ternyata di pinggirnya itu ada kayak tua, badannya sudah ndak karu-karuan, makannya celeng yang hukumnya haram, di sebelahnya khomer. Langsung ditanya sama tadi yang anak jadi kiai, Pak, Bapak kehidupannya apa? Wah, saya kehidupannya ini lagi ya makan kayak gini, ya. Ini syukur dapat celeng, biasanya makan kadal. Waduh, lah Bapak kehidupannya gimana? Ya kayak gini, nggak punya apa-apa. Nah, ini kategorinya orang yang susah, nanti akhirnya susah. Nah, tinggal 1. Wah, ini kayaknya belum ketemu. Tapi deadline-nya sudah mendekati selesai. Akhirnya, nih bapaknya ditemui, Pak, saya sudah temu 3. Tapi yang 1 kita pasrahkan saja, nanti gimana rajanya. Nah, syaratnya 3. Kalau 1 nanti tidak terpenuhi, Bapak dipanjungkan. Udah, yang penting Bapak bilang saja, boleh tidak nanti anaknya yang menjawab. Nah, udah, pulang ke rumah, anaknya yang 2 diajak, tapi bareng di pintu bilang, Pak, saya cukup di pintu sini saja ya, saya takut, nggak usah ikut. Nah, ternyata bapaknya marah juga, kamu gimana nak? Dibiayai, yang 1 jadi insinyur, satunya jadi dokter. Giliran bapak seperti ini cukup ngantarkan sampai pintu, nggak berani sampai masuk ke dalam. Ya sudahlah. Nah, coba kamu lihat adik kamu, mondok saya jadi gelo, tidak tak biayai, tetapi mau mengantarkan sampai depan raja. Kata yang anak yang terakhir, udah Pak, nggak usah dibahas, kita menuju ke sang raja. Akhirnya datanglah menghadap ke sang raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sudah ketemu? Ya, ini sudah ketemu. Cuma nanti saya minta permintaan, boleh tidak anak saya ikut membantu menjawab? Oh bisa, nggak ada masalah. Nah, akhirnya dibawa. Loh, permintaan saya kan 4, kok kamu bawa 3? Iya Pak, ini ada 3, nanti baru dijawab sama anak saya. Akhirnya ditanya, coba dijelaskan. Iya Pak, sesuai dengan permintaan sang raja. Ada 4 permintaan. Yang pertama adalah orang yang susah tapi nantinya senang. Siapa? Saya nemukan orang lagi mancing Pak. Ternyata kehidupannya itu makan kalau dapat ikan, mancing. Tapi mulutnya Pak tidak berhenti membaca sholawat, membaca tasbih. Maka ini kategori yang menurut saya itu yang pertama, yaitu orangnya itu susah tetapi di akhirnya senang. Kata raja, wah pinter kamu. Kamu belajar di mana? Oh saya belajar di pondokan. Oh ya benar, kalau kamu orang pondok ya paham. Ya udah masuk katanya. Terus yang kedua apa? Yang kedua yaitu hidupnya ini senang, tetapi di akhirnya nanti susah. Saya nemu di jalan Pak, perempuan cantik, glamor, ya, bajunya seperti itu, tak bawa ke sini. Lah ini menurut saya kategori orang yang senang, tetapi di sananya nanti susah. Benar juga itu.
Itu benar. Nah, masuk itu yang kedua. Lah yang ketiga apa? Saya nemukan Pak, ini orang mabuk-mabukan, bajunya udah lusuh, makannya ceneng, ya. Kemudian di sampingnya ada khomer, ndak karu-karuan, kayaknya dia orang susah Pak. Nah ini masuk ini Pak kayaknya kategori orang yang susah, akhirnya nanti susah. Oh iya benar, itu masuk. Nah ini tinggal satu, yaitu orang yang hidupnya senang, tapi nanti akhirnya juga senang. Nah, coba Bapak bisa enggak nyari, Pak terus terang saya menyerah ini, saya enggak bisa. Cuma kalau bisa saya tunjuk, ya ini saya mohon maaf saja, kalau memang nanti ini salah ya silakan dihukum sesuai hukum. Siapa? Tak lihat-lihat di sini ada orang Pak yang kehidupannya itu senang, tapi akhirnya juga senang karena saya mendapatkan cerita dari penduduk-penduduk. Siapa itu? Sang raja sendiri. Loh, kamu tahunya di mana? Karena sang raja adalah orang yang adil, orang yang bijaksana, dan di kehidupannya ini Bapak seorang sang raja. Akhirnya juga dia agak sedikit terdiam, tapi sebetulnya di dalam ngetes dia itu sudah paham. Oh ya, ya sudah. Maka yang persyaratan 4 kamu berarti terpenuhi. Akhirnya bapaknya merangkul sama anaknya. Ya Allah, alhamdulillah nak, kamu yang tidak saya biayai, mencari biaya sendiri, ternyata kamu bisa menolong bapakmu. Bapak, Ibu, serta adik-adik jamaah yang berbahagia. Itu tadi suatu gambaran bahwa manusia itu dibagi menjadi 4 seperti tadi. Cuma di dalam sebuah narasi, di dalam sebuah cerita yang digambarkan seperti itu. Sehingga menjadikan di dalam penerimaan itu kita bisa menerima, oh seperti itu. Sebetulnya untuk contoh-contoh itu banyak sekali. Terutama di dalam Al-Imam Al-Ghazali itu yang selalu menjaga yang namanya hati. Bapak Ibu serta adik-adik jamaah yang berbahagia, tidak terasa ternyata sudah jam 6 kurang seperempat ya. Jadi sudah waktunya untuk mendekati buka puasa. Mari kita baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.